terjatuh dalam hal tadi. Jadi dalam terjatuh dalam perbuatan dosa, boleh jadi dia nggak tahu. Oh, menahan marah itu ibadah ya. Jadi nggak gampang marah itu ibadah. Oh, ngomongin orang itu dosa ya. Suka ngomongin orang yang tidak baik itu dosa. Jadi kalau tahu dia berilmu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mudah untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, seperti kita ketahui, tahun lalu, Ramadan tahun lalu kan kita masih sholat tarawih di rumah ya. Karena kebanyakan pada saat itu masjid-masjid ditutup dan memang ada edaran dari pemerintah melalui MUI kan memang disarankan untuk sholat tarawih sampai dengan sholat Id pun kita di rumah gitu ya Ustaz ya. Nah, kalau tahun ini kita tahu sudah ada edaran juga, sudah diizinkan istilahnya ya, sudah boleh oleh MUI kita membuka masjid, bisa kita mengadakan sholat tarawih, beribadah dalam bulan Ramadan gitu kan Ustaz. Nah, cuma bagaimana ini, mohon saran Ustaz, masih ada beberapa anggota keluarga misalnya ya, anggota keluarga kita ataupun mungkin dari teman-teman kita juga yang masih belum mau gitu Ustaz ke masjid untuk beribadah bersama-sama di bulan Ramadan ini, karena alasannya sih karena masih takut dengan wabah gitu Ustaz ya. Padahal kita sudah kasih sedikit masukan bahwa ini sudah dibolehkan dan kita juga tetap menjaga jarak gitu. Nah, mohon saran Ustaz untuk mengajak kembali gitu kan keluarga kita atau teman-teman yang masih belum berani ke masjid gitu Ustaz. Terutama di bulan Ramadan ini kan ini bulan yang baik ya Ustaz ya untuk beribadah. Jadi bagaimana sarannya Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dalam kondisi yang seperti sekarang, ya, kondisi pandemi, memang dalam hal ini para ulama ya, telah menjelaskan ada beberapa keringanan yang memang tidak atau tidak sama dalam kondisi normal. Artinya ketika seorang dalam masa pandemi dan masih ada dan dia khawatir dirinya ini akan terkena penyakit, maka dalam hal ini ada rukhsah, ada kebolehan bagi orang tersebut untuk tidak datang ke masjid, tidak sholat berjamaah di masjid, maka ini rukhsah. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri atau kondisinya memang masih mengkhawatirkan. Ini berdasarkan dalil-dalil yang umum ya, banyak akan hal ini, la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Demikian juga dalil-dalil yang lain yang Allah sebutkan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka kalau dia mengkhawatirkan kondisi dirinya, kan, meskipun menurut misalkan di sini sudah dijaga jaraknya, sudah diterapkan protokol kesehatan, tapi orang misalkan mengkhawatirkan mungkin dia punya penyakit bawaan, kondisinya sudah tua dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab, tetap ada rukhsah baginya untuk tidak sholat berjamaah di masjid atau sholat taraweh di masjid. Tentu ini lebih ringan ketimbang sholat wajibnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang dipastikan satu masjid sudah menerapkan protokol kesehatan, kemudian kita bisa memberikan semacam masukan, nasihat kepada saudara kita yang dia beribadah di rumah, misalkan untuk datang ke masjid, tentu ini baik juga, tapi tidak boleh sifatnya memaksa. Bahkan apabila seorang dia punya kebiasaan beribadah di masjid, misalkan kita sebelum masa pandemi punya kebiasaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian ketika masa pandemi bahkan sampai sekarang kita terhalangi sholat berjamaah di masjid, kita nggak lakukan, kita sholat di rumah baik berjamaah dengan istri atau anak, maka dia tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana ibadah yang dilakukan di masjid. Oleh karena itu Nabi katakan, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma yakunu bihi ma ya'malu bihi muqiman sahihan. Apabila seseorang itu sakit atau safar, maka akan tetap dicatat baginya pahala yang biasa dia lakukan meskipun dia dalam keadaan sebagaimana, yaitu pahala yang dia lakukan ketika tidak safar dan kondisi sehat. Maka hadis ini dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama, apabila seorang punya kebiasaan melakukan satu amal ibadah kemudian terhalangi tidak melakukannya karena ada udzur, maka
ibadah yang dia lakukan tersebut, misalkan biasa sholat jamaah enggak sholat jamaah, ya kan? Biasa sholat malam enggak sholat malam karena ada udzur, maka dia tetap akan mendapatkan pahala tersebut. Maka ini enaknya orang yang punya kebiasaan ibadah. Adapun kalau dipastikan misalkan di Masjid Istiqomah ini, alhamdulillah misalkan kasusnya sudah mulai menurun atau secara umum kemudian diterapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, kita bisa ajak saudara-saudara kita untuk datang ke masjid supaya memakmurkan masjid, menghidupkan masjid dengan protokol kesehatan yang ada, tapi tidak boleh memaksa karena kondisinya juga demikian ya. Artinya para ulama sendiri memberikan rukhsah akan hal ini. Tapi kalau orang di rumah males ya, di rumah sholat wajib aja telat-telat, apalagi taraweh ya, tarawehnya juga nggak bisa bacaannya panjang kayak Ustadz Agus tadi ya kan, ya, bacaannya hanya berkutat antara wadduha ke bawah, itu pun ya kadang muter-muter ya kan, kuliah ya kafirun nggak ketemu ujungnya misalkan, muter-muter saja ya, wah saya kayaknya ini lebih baik saya beribadah di masjid ya kan, saya ngikut bisa lebih khusyuk, tentu ini lebih baik. Tapi kalau tidak, sekali lagi ya, tidak bisa memaksa saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir ya. Ya, Pak Di. Terakhir ya. Ada. Oh, terakhir ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Terjatuh dalam maksiat ya. Iya. 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 Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi disampaikan ya, malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, amalan dusta, demikian juga maksiat, Allah enggak butuh puasanya. Nah, ternyata realita yang ada, orang itu enggak ada yang maksum dari maksiat, terbebas dari maksiat. Bahkan Nabi katakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia khata'. Khata' itu sighah mubalaghah. Artinya sering melakukan kesalahan. Enggak hanya sekali dua kali, tapi khata', sering melakukan kesalahan. Tapi ingat, wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang melakukan kesalahan dan dia orang yang terbaik, orang yang banyak bertaubat. Maka melakukan kesalahan itu ya manusiawi. Melakukan dosa itu manusiawi karena kita bukan nabi. Tapi hendaknya segera bertobat. Nah, tobat ini yang jadi masalah. Tobat ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh jadi orang maksiat enggak muncul itu dalam hatinya keinginan tobat, atau tobatnya tobat sambel ya. Atau tobatnya enggak beneran, enggak terpenuhi syarat-syarat tobat. Syarat tobat itu ada 3 secara umum ya. Yang pertama al-iqla, berhenti, an-nadam, menyesali dosanya, kemudian al-azam, punya tekad enggak akan kembali. Kalau ketiga syarat ini enggak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan taubat yang benar. Tapi kalau terpenuhi ya kan, kemudian dia melakukan perbuatan dosa, dia taubat, ya, kemudian besoknya jatuh dosa lagi, taubat terpenuhi, maka insya Allah ini tidak mengapa. Kemudian apakah ini akan menghapuskan dosanya atau menggugurkan atau mengurangi dosa, mengurangi pahala puasanya? Maka apabila seorang dia misalkan berbuat maksiat di bulan Ramadan, kemudian dia bertobat, dan Nabi katakan yaitu orang yang bertobat kamala dan balahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi mudah-mudahan pahala puasanya tetap utuh apabila ya ibu kaman ladam balahu. Jadi orang yang bertobat seperti orang yang enggak berdosa. Jadi enggak ada yang bisa lepas dari perbuatan dosa. Hanya saja dituntut seorang ketika berdosa bertobat. Mudah-mudahan dengan bertobatnya dan tobatnya tobat yang benar tadi terpenuhi syarat,
amal ibadah puasanya ini tetap pahalanya tetap utuh. Bahkan boleh jadi sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, terkadang Allah takdirkan seorang melakukan perbuatan dosa ini menjadi titik balik darinya. Arti dalam hal ini bahwasanya keadaan orang tersebut sebelum melakukan dosa, setelah melakukan dosa lebih baik daripada sebelum melakukan dosa. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu diturunkan ke bumi dan dia melakukan perbuatan dosa, tapi diberikan taufik untuk bertobat. Dan keadaan Nabi Adam sebelum beliau bertobat dan setelah bertobat itu bagus, setelah dosa kemudian bertobat. Ya, boleh jadi manusia demikian. Ada orang yang kalau dia lurus-lurus saja, ya bisa jadi ujub. Wong saya, ya kan, nggak pernah maksiat, ibadah lancar, ya kan. Boleh jadi dia ujub. Nah, ujub ini dosa, setan masuk di situ. Tapi dia terjatuh dalam dosa. Kemudian dia diberikan taufik bertobat. Baru dia tahu rasanya, bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meninggalkan maksiat semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan, kecerdasan yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.